Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang panggi, insya Allah minggu depan lagi ya kita sudah menyongsong 2025, tahun baru nasional, tapi bukan tahun baru Islam. Semarak yang dirayakan itu sebenarnya jangan terlalu berlebihan. Karena kenapa? Banyak kejadian di penghujung akhir tahun ya yang selayaknya tidak patut untuk digembira-gembirakan di awal tahun. Masih banyak saudara-saudari kita ya yang berkekurangan, masih ada orang tua kita yang masih membutuhkan ya kasih sayang kita, masih ada keturunan kita yang masih perlu juga kita didik ya, moral, akidah dan adab islaminya. Dan yang terpenting ya akidah Islam diri kita sendiri. Ada sesuatu yang melatar belakangi kadang seseorang itu tidak sengaja ya melakukan perbuatan yang sebenarnya amat sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan Rasulullah pun sampai ya memperingati untuk kita menjauhi sikap dan perbuatan ini. Kadang ada kejadian yang memposisikan kita ini kalau berkata jujur itu akibatnya tidak enak ke diri kita sendiri. Padahal dalam Islam menjelaskan hanya ada dua hal ya, yang batil tidak baik dan yang benar, itu saja. Batil dan benar, katakan atau ucapkan yang sesuai dengan kenyataan. Di sini ada ciri-ciri orang munafik atau bermuka dua ya. Pertama ya, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dia beri amanah dia akan berkhianat ya. Saya sih Puangi sendiri terus terang mungkin atau dipastikan saya ini pelaku garis keras orang munafik itu. Terus terang saja, kadang ada beberapa hal yang aduh ya gak enak nih kalau ngomong, nanti orangnya gimana ya gitu. Tetapi apa yang saya rasakan ya yaitu tidak ada ketenangan di diri saya sendiri. Itu saya pribadi ya. Dan juga rasa membohongi ya, isi hati saya itu yang tidak sewajarnya itu kadang membuat kita menjadi orang yang lemah. Makanya benar, jika Allah telah melarang, Rasul tidak menganjurkan, itu dijauhi, jangan dilaksanakan, jangan dilakukan ya. Dosa jelas pasti imbasnya buruk pada diri kita. Ada pesohor ya, kalau kalian mungkin apa sih pesohor? Pesohor itu didengkot kalau bahasa Betawinya, atau bahasa baiknya itu pelopor ya. Pelopor dari Islam bukan yang baik, bukan, tetapi pelopor yang tidak baik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya, atau dikenal juga dengan nama Ibnu Salul, pemimpin dari Bani Kharzaz yang juga merupakan pemimpin di kota Madinah. Setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah ya, Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Jadi sebelumnya golongan kafir ya,
Tapi kok kenapa Abdullah bin Ubay ini disebut pelopor munafik pertama di Islam? Ya, putranya dari Abdullah bin Ubay ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, merupakan salah satu seorang sahabat Nabi. Ya, dan salah satu seorang juga dari beberapa sekaris Muhammad dalam penulisan wahyu. Jadi Abdullah bin Ubay ini punya anak laki-laki yang soleh. Dia berteman dengan Rasulullah. Kenapa sih Abdullah bin Ubay ini akhirnya amat sangat kan dia udah masuk Islam nih, tapi sangat jauhi gitu ya oleh sesama muslim di Madinah. Jadi begini teman-teman ya, Abdullah bin Ubay ini udah masuk kan ke Islam kan, cuma karena satu dua hal Abdullah bin Ubay ini teman-teman tidak diterima kepemimpinannya di Madinah gitu ya. Kok bisa sih Puangi, kan dia sudah diangkat, kenapa Puangi, apa masalahnya? Dari kisah-kisah yang dirangkum oleh guru besar kita Nasruddin SAGMM disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay ini tercatat sebagai gembong munafik pertama. Secara lisan mulut dia dia emang bilang dia ini penganut Islam, tapi secara batinnya ia amat benci dan memusuhi Islam. Seperti saya bilang yang tiga tadi ciri-ciri orang munafik atau bermuka dua. Jika berjanji ia berdusta, jika berkata dia berbohong. Kebencian Abdullah bin Ubay ini ke Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, berawal dari faktor dendam. Wah, ada nggak nih sahabat Islam yang masih dendam sama orang, iri sama orang? Hati-hati hati-hati, jangan sampai nanti di akhirat kita bukan berbarisan dengan Rasulullah SAW, tetapi berbarisan dengan Abdullah bin Ubay. Waduh, ngeri teman-teman ngeri sekali. Suku Haraj dan Aus ini sebenarnya telah sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay ini sebagai penguasa Madinah. Bahkan telah sempat dipersiapkan mahkota khusus untuk Abdullah bin Ubay. Namun akhirnya Abdullah bin Ubay ini tidak dinobatkan sebagai pemimpin Madinah. Harapan menjadi raja tak jadi kenyataan. Bahkan orang-orang meninggalkan serta tidak memedulikannya. Kenapa? Karena itu tadi, antara perbuatan dan bersikap dia kepada Islam itu tidak sesuai. Hal ini tentu mencetus Abdullah bin Ubay ini merasa dendam Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai biang keladi dari jatuhnya kepemimpinan dia. Padahal jelas penduduk Madinah yang tidak menyukai dia bukan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Dendam terus menerus kepada Rasulullah membuat Abdullah bin Ubay ini melakukan fitnah keji kepada Nabi Muhammad. Melihat fitnah terus menerus dilakukan kepada Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi itu Umar bin Khattab yang dikenal dengan ketegasan menjelaskan, wahai Abdullah bin Ubay, kau tidak boleh begitu dengan Rasulullah. Rasulullah itu tak layak kau perlakukan begitu. Apa Rasulullah yang baik? Beliau menasihati Umar, tidak apa-apa. Mungkin Abdullah bin Ubay ini sedang dalam kesulitan dan kegelapan. Dengan kesabaran Rasulullah malah membuat Abdullah bin Ubay ini justru semakin bukan yang baik, malah membuat onar teman-teman. Pada perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay ini kembali melakukan domba. Hampir saja antara kaum Muhajirin dan Ansor yang besar dua kaum di Madinah ini saling tidak percaya. Karena apa? Fitnah dan kemunafikan dari Abdullah bin Ubay.
besarnya nih pengaruh buruk Abdullah bin Ubay, ada isu bahwa Rasulullah akan menghukum mati si munafik ini. Kabar tersebut terdengar oleh anaknya Abdullah bin Ubay, itu Abdullah bin Ubay. Anak dari Abdullah bin Ubay ini tergolong anak yang soleh, taat, beda jauh deh sama ayahnya yang munafik. Datang dong dia nih dengar ayahnya mau dihukum mati kepada Rasulullah. Tok ya. Wahai Rasulullah, jika diputuskan bahwa ayah saya harus dihukum mati, ya udah Rasulullah, biarlah saya yang menjalankan eksekusi ini. Bayangkan betapa hebatnya Abdullah mendengar ayahnya yang salah, tetapi dia mau menanggung kesalahan ayahnya. Allahu Akbar ya. Takut ya si Abdullah ini, orang-orang Arab atau sukan Arab ini emosi ya kepada kemunafikan dan kezaliman dari ayahnya. Gimana tuh ya istilahnya ya, jika semua itu terjadi, hidup saya pun tidak sia-sia Rasulullah, kata anak Abdullah bin Ubay. Mendengar permintaan dari anak soleh itu, Rasulullah tersenyum sembari menjawab, tidak ada, insya Allah ya, kata Rasulullah, niat saya untuk menghukum mati ayahmu, saya akan berlaku lunak kepadanya. Artinya Rasulullah sama sekali tidak akan menyakiti Abdullah bin Ubay. Ya, di sini amat sangat berbanding terbalik dengan saya. Ya. Bagaimana akhlakul karim Rasulullah yang telah dituduh, difitnah, bahkan dizalimin saja masih bisa berlaku lemah dan lembut. Beda-beda sama Pewangi ya, dicewel orang di kanan, balikan nabok di kiri. Aduh, nauzubillah min dzalik. Ya, jangan diikutin ya. Kamu telah meminta izin kepadaku ya untuk tidak membunuh ya, maka dari hari ini aku bilang kepadamu ya, Rasulullah bercakap dengan anak Abdullah bin Ubay, tidak ada kesulitan lain untuk ayahmu. Masya Allah ya. Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah akan melaknat mereka. Bagi mereka lah azab yang kekal. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 68. Quran surah At-Taubah ayat 68. Ya, orang munafik itu sebenarnya orang pengecut, teman-teman. Ya, sahabat Islami Pewangi. Karena itu dia mampu menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal lainnya. Jadi sebenarnya kesalahan di dia, cuma dia gulingkan di orang lain ya. Atau sebenarnya dia tahu ini salah, tapi karena dia nggak enak, dia tutupin menjadi kebenaran. Kira-kira yang begitu berbahaya sekali ya. Makanya di surat At-Taubah dilarang jelas. Al-Quran Allah ya, kalamullah yang melarang, masih berani munafik ya. Alhamdulillah menjalik ya. Orang munafik juga termasuk penipu. Menipu merupakan salah satu sifat mereka ya. Tanda yang membedakan mereka dengan yang lain, orang munafik mengira dirinya pandai dan cerdas, padahal dia hanya memiliki kemampuan untuk menipu dan mengacaukan manusia. Bayangkan ya, efek buruk dari orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di akhir video betapa dilarangnya kita untuk bermunafik dan bermuka dua ya. Yuk kita sama-sama memberanikan diri dan hati ya, berlaku jujur, suka tidak suka ya, marah jangan terlalu marah, ditahan ya, bilang, berkata yang baik-baik. Jika ada yang salah, kasih tahu. Sama-sama kita saling mempelajari diri ya. Jangan ajak orang lain untuk menghasut orang yang baik, kasihan ya. Karena orang baik itu doanya menembus langit. Biasanya orang baik itu terciri-ciri dengan orang-orang yang terzolimi. Jarang ada orang yang baik itu yang ngezolimin orang, jarang. Rata-rata dizolimin.
diirikan. Kenapa kok diirikan? Kenapa? Ya wallahu a'lam bishawab. Iri itu tidak ada pondasinya. Walaupun yang munafik lebih di duniawi, tetapi yang iri ini juga nggak bisa dijelaskan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ya kita semua dari perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sampai bertemu lagi dengan konten Islami Pewangi selanjutnya. Jangan lupa di-share ke media sosial yang kalian punya, ditonton dan diperdengarkan bersama keluarga tercinta ya konten Islami Pewangi. Semoga amal jariah kita semua menjadi ladang ya pahala di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.